Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan jelaskan terkait dengan uji saintifitas dari antibiotik. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share, dan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Antibiotik merupakan senyawa yang dihasilkan oleh suatu mekanisme yang dapat bersifat aktif menghambat pertumbuhan mekanisme lainnya. Antibiotik sendiri dapat diartikan sebagai bahan aktif yang dapat digunakan untuk menghambat atau membunuh organisme. Contoh dari antibiotik adalah ada bacitracin dan ada amoxicillin dan lain-lain. Terkait dengan macam antibiotik dan mikroba hasilnya, salah satu contohnya yaitu ada bacitracin yang dihasilkan dari Bacillus subtilis ya, dengan tipe organisme yaitu bakteri pembentuk spora. Kemudian ada yang namanya chloramphenicol ya. Ini yang dihasilkan oleh Streptomyces venezuelae ya. Ini untuk tipe organisme yang berupa Actinomycete. Kemudian ada erythromycin yang dihasilkan dari Streptomycin erythraceus ya. Ini untuk tipe organismenya berupa fungi. Kemudian ada nistatin yang dihasilkan dari Streptomyces neuroseri. Kemudian ada penicillin yang dihasilkan dari Penicillium crinogenum. Kemudian ada streptomycin yang dihasilkan dari Streptomycin grisens. Dan ada tetracycline yang dihasilkan oleh Streptomyces remons. Ini adalah beberapa contoh antibiotik yang dihasilkan oleh beberapa mikroorganisme. Terkait dengan pembagian antibiotik, ya, antibiotik nanti akan dibagi menjadi beberapa, ya. Salah satunya yang pertama yaitu berdasarkan struktur kimianya, dibagi menjadi golongan beta laktan, kemudian ada aminoglikosida, tetracycline, kemudian ada makrolida, chloramphenicol, ada sulfonamida, kemudian ada guanon dan fluoroquinolone, kemudian ada glikopeptida, ada oxazolidin, kemudian ada lipopeptida. Oke, yang pertama yaitu golongan beta laktam. Pada golongan beta laktam ini mengandung cincin beta laktam sebagai struktur inti, bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri. Contoh dari golongan dari beta laktam yaitu ada penicillin, ya. Kemudian ada golongan cephalosporin, ya. Kemudian ada carbapenem, kemudian ada monobactam. Kemudian yang kedua yaitu golongan dari aminoglikosida. Ini mengandung cincin amino dan gula yang berfungsi untuk menghambat sintesis protein bakteri dengan mengikat subunit 30S ribosomnya. Contoh dari golongan aminoglikosida yaitu ada gentamicin, kemudian ada streptomycin dan amikasin. Kemudian golongan yang ketiga yaitu ada tetracycline, ya, yang memiliki struktur berupa cincin hidrokarbon dengan fungsi sama dengan aminoglikosida, yaitu dia nanti akan menghambat sintesis protein dengan menempel pada subunit 30S. Contoh dari tetracycline ada namanya tetracycline, kemudian ada doxycycline dan ada minocycline. Kemudian jenis yang keempat yaitu ada makrolida dengan struktur yang mengandung cincin lakton besar atau makrosiklik dengan fungsi yaitu menghambat sintesis protein dengan perikatan dengan subunit 50S ribosom. Contoh dari makrolida ya, yaitu ada erythromycin, kemudian ada clarithromycin dan azithromycin. Kemudian jenis yang nomor 5 yaitu ada chloramphenicol ya, di mana dia memiliki struktur berupa nitrobenzina dengan fungsi pembentukan ikatan peptida pada subunit 50S ribosom. Contoh dari chloramphenicol yaitu ada chloramphenicol ya. Kemudian golongan yang selanjutnya yaitu ada sulfodinamida
yang memiliki struktur mirip asam para aminobenzoat, ya, yang berfungsi untuk sebagai antimetabolit dengan menghambat sintesis asam folatnya. Contoh dari golongan sulfonamida yaitu ada sulfonimidazole dan ada sulfasalazine. Kemudian golongan berikutnya ada quinone dan ada fluoroquinolone, yaitu memiliki struktur berupa intri struktur quinolone dan versi fluoro, ya, yang memiliki substituen dari fluorin yang berfungsi untuk menghambat sintesis DNA kirase atau topoisomerase. Contoh dari golongan ini yaitu ada sifloclanasin dan ada levolocasin dan juga ada ofloxacin. Kemudian golongan selanjutnya yaitu ada glikopeptida dengan struktur mengandung struktur peptida besar dan kompleks yang fungsinya menghambat sintesis dinding sel dengan mekanisme berbeda dari beta laktam. Contoh dari golongan ini yaitu ada vancomycin dan ada teicoplanin. Sedangkan golongan nomor 9 yaitu ada oxalodione, ya, yang memiliki struktur berupa cincin oxalolidin, ya, yang berfungsi menghambat sintesis protein dengan cara unik pada subunit 50S. Contohnya yaitu di sini ada linezolid. Kemudian golongan yang terakhir berdasarkan struktur kimia antibodi adalah ada lipopeptida. Dengan struktur mengandung struktur lipid dan peptida dengan cara merusak membran sel bakteri. Contoh dari lipopeptida ini, ya, yaitu ada daptomycin. Kemudian berdasarkan sifat toksisitas selektifnya dibagi menjadi 3 yaitu ada selektif tinggi, sedang, dan rendah. Toksisitas tinggi dalam hal ini adalah suatu antibiotik yang sangat selektif terhadap bakteri. Karena dalam fungsinya nanti dia nanti akan menargetkan struktur atau proses yang tidak dimiliki oleh sel manusia. Contoh dari jenis antibiotik ini adalah ada golongan dari beta-laktam, ada penisilin, kemudian ada sulfoporin, yang fungsinya nanti dia akan menghambat sintesis dinding sel bakteri. Kemudian ada vancomycin, ya, di mana berfungsi untuk menghambat pembentukan dinding sel juga. Kemudian ada golongan dari tetracycline dan makrolida, ya, dan nanti yang menargetkan ribosom bakteri baik pada 30S maupun 50S. Kemudian jenis yang kedua yaitu ada toksisitas selektif sedang, ya, yaitu suatu antibiotik yang bekerja pada target yang memang ada perbedaan antara bakteri dan manusia, tetapi tidak sepenuhnya eksklusif pada bakteri sehingga nanti masih mungkin menyebabkan efek samping. Contoh dari selektif sedang yaitu nanti ada chlorphenicol dan ada sulfonamid. Ya, di mana chlorphenicol nanti berfungsi untuk menghambat ribosom 50S. Ya, tetapi dia nanti juga bisa mempengaruhi mitokondria dari sel inangnya. Kemudian golongan kedua yaitu ada sulfonamid yang berfungsi untuk menghambat sintesis asam folat, ya. Sehingga nanti ini bisa menyebabkan resiko alergi atau toksisitas. Kemudian jenis yang ketiga yaitu ada toksisitas selektif rendah, di mana jenis antibiotik ini nanti memiliki target yang serupa antara bakteri dan sel manusia, sehingga tingkat toksisitas terhadap tubuh manusia lebih tinggi, dan penggunaan terbatas pada kasus infeksi berat dan kondisi darurat. Contoh dari selektif rendah nanti ada aminoglukosida, golongan dari gentamicin dan streptomycin, yang berfungsi merusak sel-sel ginjal dan saraf pendengaran manusia karena akumulasi di jaringan tubuhnya. Kemudian ada polymyxin, ya. Ini ternyata bisa merusak membran sel bakteri tetapi juga dapat merusak membran sel manusia terutama pada sel ginjal dan sel saraf. Kemudian pembagian selanjutnya yaitu berdasarkan mekanisme kerja terhadap bakteri. Jadi nanti ada sintesis dinding sel di bakteri,
Kemudian ada sintesis protein bakteri, mengubah permeabilitas membran sel, menghambat sintesis prolat, dan mengganggu sintesis DNA. Ya. Jadi ada beberapa mekanisme, contohnya nanti ada sintesis dinding sel bakteri, ya, di mana contohnya nanti, ya, ada golongan dari beta laktam. Ya. Kemudian sintesis protein bakteri nanti, ya, contohnya nanti adalah golongan dari tetracycline, ya. Kemudian dia nanti bisa mengalami sintesis folat, asam folat. Jadi proses pembentukan asam folat nanti dia nanti bisa mengganggu, ya. Contohnya nanti adalah golongan dari sulfonamid. Ya. Kemudian kalau berdasarkan aktivitasnya, ya, antibakteri nanti dibagi menjadi beberapa. Ya. Yang pertama yaitu spektrum sempit. Ya. Jadi jenis antibiotik ini nanti, ya, hanya efektif terhadap kelompok bakteri tertentu. Ya. Biasanya hanya pada bakteri gram positif atau gram negatif saja dan tidak bisa keduanya. Keunggulan dari jenis spektrum sempit ini nanti yaitu memiliki resiko lebih kecil menyebabkan resistensi dan gangguan flora normal. Contoh dari jenis spektrum sempit nanti ada penisilin, kemudian ada vancomycin, dan ada aztreonam. Kemudian jenis yang kedua yaitu spektrum luas. Ya, ini efektif kedua jenis bakteri, baik pada bakteri gram positif maupun gram negatif. Keunggulan dari jenis spektrum luas nanti ini berguna untuk infeksi campuran atau ketika penyebab belum diketahui. Namun jenis spektrum luas ini nanti dia nanti memiliki kelemahan, yaitu dapat mengganggu flora normal dan meningkatkan resiko resistensi. Contoh dari jenis antibiotik spektrum luas yaitu nanti ada tetracycline, kemudian ada chlorphenicol, kemudian ada amoxicillin, kemudian ada citalopram, kemudian ada fluoroquinolone. Kemudian jenis yang ketiga nanti ada bakterisidal, ya, di mana dia nanti berfungsi membunuh bakteri secara langsung dengan menghancurkan struktur vital sel spread pada dinding sel maupun pada membran. Contohnya nanti ada penisilin, kemudian ada aminoglikosida, fluoroquinolone, ada vancomycin, dan ada rifamycin. Kemudian jenis selanjutnya yaitu ada antibiotik bakteriostatik, ya, di mana dia nanti bisa menghambat pertumbuhan dan replikasi bakteri tanpa membunuh langsung. Jadi pada dasarnya nanti untuk jenis antibakteriostatik nanti dia akan membutuhkan sistem imun pada inangnya, ya, untuk membersihkan infeksinya. Contoh dari jenis bakteriostatik nanti ada tetracycline, kemudian ada maklosida, ada chlorphenicol, dan ada sulfonamid. Ya. Kemudian jenis yang terakhir berdasarkan aktivitasnya itu adalah aktivitas spesifik. Ya. Jadi jenis antibiotik yang aktivitas spesifik nanti dia hanya efektif terhadap kelompok bakteri tertentu berdasarkan sifat biologis maupun genetiknya. Contohnya nanti ada isoniazid, kemudian ada rapamycin, kemudian ada contohnya anti Pseudomonas, nanti ada piperacillin, ada Tazobactam, dan ada meropenem. Kemudian ada anti anaerob, ya bakteri anaerob, nanti ada metronidazole, kemudian ada chlamydomisin. Kemudian kalau berdasarkan daya hambatnya nanti daya hambat antibiotiknya dibagi menjadi dua, yaitu ada antibiotik bakteriosidal dan ada antibiotik bakteriostatik. Ya, di mana antibiotik bakteriosidal, ya, ini nanti memiliki daya hambat tinggi, ya, karena dapat membunuh bakteri secara langsung. Ya, ini biasanya nanti ya jenis antibiotik nanti ini digunakan apabila nanti ada infeksi berat atau pada pasien dengan sistem imun lemah. Ya. Ciri-ciri dari jenis bakteriosidal nanti adalah dia nanti berfungsi untuk mengganggu struktur vital sebenarnya pada dinding sel, membran maupun pada DNA.
Ya. Kemudian efek tetap terjadi meskipun sistem imun pasien tidak aktif sepenuhnya. Contoh dari golongan antibasidal nanti ada penisilin, ya. Kemudian ada aminoglukosida, ya. Kemudian ada golongan fluoroquinon dan ada golongan dari vancomycin. Kemudian jenis yang kedua yaitu ada antibiotik bacteriostatik, ya, di mana antibiotik jenis ini nanti memiliki daya hambat sedang sampai rendah, bekerja dengan menghambat pertumbuhan dan replikasi bakteri. Namun beda dengan bakteriosidal tadi, kalau pada bakteriostatik nanti dia tidak langsung membunuh secara langsung. Ya. Ciri-ciri dari jenis bakteriostatik nanti adalah dia nanti menghambat sintesis protein atau metabolisme esensial dari bakteri tersebut dan tidak membunuh tapi menghentikan pertumbuhan bakteri. Ya. Contoh dari jenis bakteriostatik nanti ada golongan dari tetrasiklin, kemudian ada makrolida, ada chloramphenicol dan ada sulfonamid. Ya. Itu terkait dengan pembagian antibiotiknya. Ya. Jadi pada dasarnya nanti uji sensitif antibiotik adalah merupakan uji yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotiknya. Ya, dengan tujuan untuk mengetahui daya kerja atau efektivitas dari suatu antibiotik dalam membunuh bakteri. Ya. Jadi pada dasarnya nanti tujuan dari uji sensitif antibiotik nanti adalah dia mengetahui ya tingkat kepekaan bakteri terhadap antibiotiknya. Adapun prinsip dari uji sensitif antibiotik nanti ya nanti dengan cara membiarkan bakteri pada media, ya ini biasanya bisa menggunakan media MHA atau Muller Histon agar ataupun menggunakan Na atau nutrien agar. Ya. Kemudian diberi antibiotik, ya, dan baru nanti kita bisa mengetahui kepekaan dari kuman tersebut. Ya. Jadi pada dasarnya nanti suatu jenis kuman atau mikroorganisme nanti dapat peka terhadap antibiotik dan dapat diketahui secara in vitro dengan cara membiarkan bakteri pada media yang diberikan antibiotik. Ya. Jadi pada dasarnya nanti prinsip pengujian sensitivitas antibiotik nanti dengan metode difusi didasarkan pada penghambatan pertumbuhan mikroba dan antibiotik pada suatu lempeng agar yang diinokulasi. Ya, di dalam antibiotik akan berdifusi dari cakram kertas yang akan diresapi dengan antibiotik dengan jumlah yang telah ditentukan oleh permukaan agar. Mikroorganisme dianggap selektif atau resisten dengan melihat zona hambatnya. Jadi untuk melihat bagaimana tingkat sensitivitas atau resisten dari suatu antibiotik nanti, kita bisa melihat zona hambatnya atau zona bening antara dis dan juga nanti adalah bagian yang dia tidak ditumbuhi oleh bakteri. Ya. Terkait dengan uji antibiotik nanti ini dibagi di 3 yaitu ada difusi, ada dilusi dan ada percampuran antara difusi dan dilusi. Ya. Nanti untuk difusi nanti ada metode Kirby-Buffer, kemudian ada metode Stock. Ya. Kemudian kalau dilusi nanti dengan metode tube dilution dan other dilution. Ya. Jadi yang pertama yaitu metode dilusi, ya, di mana prinsip dari metode ini nanti, ya, yaitu sejumlah senyawa antibakteri diencerkan hingga diperoleh beberapa seri konsentrasi. Tiap konsentrasi dicampur ke dalam media dan disterilkan, lalu ditanam kuman dan diinkubasi selama 18 sampai 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah masa inkubasi selesai, diperiksa sampai konsisten konsentrasi terhadap obat dapat membunuh kuman. Ya, jadi pada dasar nanti pada metode dilusi nanti akan ada 2 yaitu ada dilusi cair dan ada dilusi padat. Kalau dilusi cair nanti dia nanti akan menumbuhkan bakteri murni pada media cair yang mengandung pengenceran bertingkat atau suatu agen antibiotika. Sedangkan untuk dilusi padat nanti ada penentuan akurat dari konsentrasi hambat minimum,
Ya, jadi pada saat nanti antara delusija dan padat nanti juga sama. Ya. Kemudian metode yang kedua yaitu ada metode difusi. Ya, pada metode ini nanti sangat praktis dan mudah dilakukan serta memiliki akuratan lebih tinggi. Ya, jadi prinsip pengujian sensitivitas antibiotik dengan metode difusi nanti didasarkan pada penghambatan pertumbuhan mikroba dan oleh antibiotik pada suatu lempeng agar yang diinokulasi oleh bakteri tersebut. Ya, jadi untuk metodenya nanti ya masih sama. Jadi nanti kita bisa menentukan bakteri tersebut nanti dia sensitif ataupun resisten. Ya. Kemudian ini ada beberapa contoh metode ujian antibiotik dengan prosedur cakram, yaitu biasanya nanti disiapkan kuturan kuman ya, dan juga nanti mensterilkan atau membuat media MHA ya. Kemudian pinset dari disantibiotik nanti diletakkan pada media Muller ya. Kemudian histonnya nanti ya, histon agar nanti sudah di swab kumannya. Lalu dibungkus kertas dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam dan setelah itu diukur dengan zona hambatnya. Sedangkan kalau metode sumuran nanti ya, jadi media Na atau MAH tadi itu nanti sudah dibuat dituang secara plate tipis ya. Kemudian menaruh sumuran dan ditambah lagi dengan media Na atau MAH, ditunggu hingga beku. Ya, jadi sumuran nanti akan ya jadi media tersebut nanti ya setelah itu nanti di swab ya. Kemudian setelah di swab nanti baru dimasukkan ya pada sumuran-sumuran tersebut nanti dengan antibiotik 50 mikro ya, dan diinkubasi kurang lebih 24 jam ataupun 24 jam. Ya. Kemudian kelemahan dari metode sumuran nanti dia memiliki ukuran zona hambat yang terjadi. Ya. Jadi ini untuk proses pembuatan suspensi dari bakteri ya. Jadi kita gunakan air pengencer berupa NaCl ya. Kemudian dicampur dengan 1 ounce biakan mikroba ya. Baru nanti diinkubasi dan diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 2x24 jam ini untuk melihat apakah ada pertumbuhan pada media tersebut. Ya, baru nanti setelah dicairkan baru nanti kita bisa melalui kerja. Ya. Kemudian yang sudah nanti ini ada beberapa contoh terkait dengan metode Kimchi buffer. Ya. Jadi yang pertama nanti kita menyiapkan inokulum dari cawan kultur primer dengan mengambil 3-5 koloni organisme yang akan diuji dengan gerakan melingkar. Ya. Kemudian cara kedua nanti dia memindahkan biakan ke tabung yang mengandung garam untuk meningkatkan pertumbuhan dari mikroorganisme. Selanjutnya yaitu membandingkan tabung dengan standar kekeruan dan sesuaikan kepadatan suspensi Haji ya. Dengan standar dengan menambahkan lebih banyak bakteri atau lebih banyak dari gam steril. Ya. Kemudian setelah nanti penanaman selanjutnya itu adalah menginokulasi pada plate ya, dengan menyemprotkan kapas steril ke dalam inokulum dan untuk mengurangi kelebihan inokulum dengan cara menekan dan memutar kapas dengan kuat pada sisi tabung di atas permukaan cairan. Ya.
Kemudian prosedur selanjutnya yaitu setelah nanti mengambil kemudian diinokulasikan pada media dengan suhu putar 60 derajat Celcius setelah pengaplikasiannya. Ya. Kemudian selanjutnya nanti adalah terkait dengan hasil. Jadi pada dasarnya nanti antibiotik nanti dia akan berdifusi ke dalam agar sendiri. Ya, konsentrasi antibiotik sendiri nanti ya terus berkurang menjadi jauh lebih menjauh dari cakramnya. Setelah inkubasi berarti saat inkubasi jangan lupa diperhatikan terkait dengan darah bening pada permukaan agar dan disebut sebagai yona imbibisi. Jadi yona imbibisi adalah kita bisa lihat pada bagian tengahnya ya. Kemudian yang kita ukur adalah pada bagian beningnya setelah nanti pakai dis maupun pakai sumuran. Ya, ini adalah gambaran di mana suatu uji antibakteri ya. Ini dia menggunakan istilah nanti menggunakan ya, paper dish ya untuk melihat bagaimana aktivitas dari suatu antibiotiknya. Ya, kemudian untuk cara pengukuran nanti ya, jadi kita ukur diameternya, ya, baru nanti kita kurangi jumlah dari paper dish, kalau paper dish, kemudian kalau pakai yang tools yang lainnya, yaitu nanti bisa menyesuaikan. Ya, jadi setelah mengukur, kemudian nanti menghitung polanya. Ya, jadi pada dasarnya nanti untuk efektivitas antibiotik nanti berhubungan dengan zona imbibisi satu pertumbuhannya. Makin luas diameternya maka makin potensi sampel antibiotik yang disebut. Ya, jadi pada dasarnya nanti dalam proses pengukuran zona nanti akan ada 3 jenis yaitu ada resisten, intermediate dan ada sustainable. Ya, jadi kalau sustainable nanti adalah apabila tepi zona hambat berada di luar lingkaran hitam, sedangkan kalau resisten nanti adalah jika tidak ada zona atau terletak di dalam lingkaran penuh, dan ada intermediate apabila tepi zona menghambat letak ya pada lingkaran yang warna hitam. Ya, ini ada beberapa interpretasi ya terkait dengan zona hambatnya. Jadi nanti ini contoh antibiotik ada tetrasiklin ya. Kalau dia resisten nanti kurang dari 14, intermediate nanti 15 sampai 18 dan enggak ada. Ya. Kemudian ada gatomycin, ya ini untuk resistannya kurang dari 12, kemudian intermediatnya nanti antara 13 sampai 14 dan untuk sustainable nanti adalah dia lebih dari 15. Ya. Jadi pada dasarnya nanti kita nanti bisa menentukan antibiotik nanti dia rentan, tahan maupun dia nanti spesifik. Ya, jadi kalau rentan nanti suatu organisme tersebut rentan terhadap suatu antibiotik bila infeksi yang itu nanti kalau rentan nanti dia nanti harus ada resep dokter untuk menebus dari obat ini. Ya. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu tahan. Jadi tahannya adalah suatu organisme bila disebut resisten jika diperkirakan tidak memberikan respon terhadap antibiotik yang akan diberikan. Ya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu jenis berupa intermediate. Jadi biasanya nanti strain yang cukup rentan terhadap antibiotik yang dapat digunakan untuk pengobatan dengan dosis lebih tinggi. Ya, karena toksiktasnya yang rendah. Jadi jenis strain yang ini nanti akan menunjukkan kerentanan menengah terhadap antibiotik di semua. Ya, ini biasanya nanti contohnya nanti untuk intermediate nanti ada namanya aminoglukosida. Ya, di mana
dia nanti membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi ataupun dosisnya lebih tinggi. Ya. Demikian penjelasan terkait dengan uji aktivitas sensitivitas dari antibiotik. Sebelum materi saya akhiri, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share. Jangan lupa di komen untuk berlangsungan dari ini. Terima kasih perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.